Dude, dude, come on, come on, come on. Teks iklan dalam slogan atau poster. Oke. Nah, kita perhatikan dan simak baik-baik penjelasannya. Oke, jika suara saya tidak jelas, silakan katakan ya supaya nanti informasi yang saya sampaikan nyambung. Ah, oke. Oke, perhatikan kemari. Ya, menelaah Kok aneh sih? Dalam teks iklan langsung itu. Oh iya betul loh. Oh, siap-siap aja Kak. Kau kira makan gaji buta aku kau. Oke, menelaah struktur dan kaidah dan kaidah teks iklan. Oke, baca satu orang boleh silakan. Dalam teks iklan, slogan, atau poster tentu memiliki pola pengembangan dan ciri kebahasaan yang ada di dalamnya. Oke, dalam teks iklan, slogan, atau poster, ya kita fokuskan kemari. Ya, iklan, slogan, poster. Oke, memiliki pengembangan, pola pengembangan berarti maksudnya di sini adalah memiliki cara-cara atau tata cara yang berbeda-beda, baik dengan poster, iklan, dan slogan. Oke, nah penggunaan bahasanya juga berbeda, tetap sama menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa resmi. Nah, pada intinya iklan, slogan, dan poster masing-masing memiliki atau menggunakan yang namanya kalimat atau bahasa persuasif. Ya, perhatikan dan simak baik-baik. Persuasif itu apa? Persuasif bisa berupa ajakan, bisa berupa bujukan, bisa berupa rayuan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalimat, dalam bentuk bahasa yang disampaikan pada iklan, slogan, dan poster. Oke, jadi pola pengembangannya berbeda-beda. Nanti kita bisa lihat apa sih perbedaan antara ya iklan, slogan, dan poster. Oke, iya. Lanjut baca. Orangnya yang lain, jangan itu aja. Silakan. Media yang digunakan dalam menampilkan iklan, slogan, atau poster berbeda-beda, tetapi memiliki satu tujuan, yaitu menarik perhatian seseorang. Iya, media. Oke. Media di sini adalah maksudnya adalah alat. Ya. Ya, media atau alat. Ya, yang digunakan berbeda-beda. Ya, tetapi tetap medianya yang dipakai untuk iklan, slogan, dan poster adalah ya media massa. Media massa dapat dibagi dua. Yang pertama media cetak, yang kedua adalah media elektronik. Oke? Nah, tetapi memiliki ya satu tujuan yang menarik. Menarik dalam hal apa? Menarik dalam bahasa. Bahasa yang digunakan tadi bahasa apa? Bahasa persuasif. Ya. Menarik digunakan dalam bahasa persuasif. Ya, biasa bahasa persuasif, ayo marilah kita mengunjungi atau marilah kita menggunakan produk ini. Nah, dalam iklan, slogan, dan poster, masing-masing memiliki produk atau jasa yang ditawarkan. Oke? Produk dan jasa yang ditawarkan. Menarik perhatian dengan menggunakan bahasanya ya.
Menarik perhatian dengan menggunakan jasa bahasanya. Ya, selain dengan menggunakan produk dan jasa, ya. Nah, begini, kalau misalnya kita mau menawarkan sebuah produk atau menawarkan sebuah jasa, kita harus mengetahui terlebih dahulu apanya? Fungsi atau isi dari produk tersebut, kegunaan dari produk tersebut apa? Supaya tidak ada kesalahpahaman antara si yang mempromosikan produk tersebut dengan si konsumen atau si pemakai. Ya, itu dia. Oke, itu dalam bentuk iklan. Kalau dalam bentuk slogan juga seperti itu. Ya, kalau kalian ingat, ya ciri-ciri atau langkah-langkah dalam membuat slogan itu, kita harus menunjukkan yang namanya gambarnya, kemudian kita tentukan kadaluarsanya atau expirednya, ya tenggat waktunya. Ya, kalau kalian masih ingat, yang kemarin kita membahas mengenai unsur, ya unsur yang berkaitan dengan iklan, slogan, dan poster. Ya, kita sudah bahas di sana. Oke, jadi istilahnya tujuannya adalah hanya satu, menarik perhatian seseorang. Namanya juga kita kan menawarkan produk, menawarkan jasa. Ya, baik itu dalam hal iklan, slogan, dan poster. Oke, kita lanjut. Silakan dibaca. Harus berbeda orangnya, jangan itu aja. Silakan. Yuk. Yuk, silakan dibaca. Pola-pola penyajian iklan. 1. Dalam penyajian secara lisan, iklan dapat disimak melalui radio, televisi, atau internet. Oke. Ya. Iklan. Pola-pola penyajian iklan. Tidak hanya iklan ya, Nak. Iklan, poster, dan slogan. Oke. Nah, radio, televisi, dan internet termasuk media apa? Elektronik. Iya, bagus. Elektronik. Ya, termasuk media elektronik. Oke, jadi dalam penyajian secara lisan. Kenapa secara lisan? Karena ditampilkan, dipromosikan, ya, ditunjukkan melalui apa? Melalui radio, melalui televisi, dan melalui internet. Jadi disampaikan secara lisan, disajikan secara lisan. Oke? Nah, kita lanjutkan. Silakan dibaca. Iklan merupakan gabungan teks, lisan, tulisan, dan gerak. Iya, iklan merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Oke, kita kelompokkan ya. Teks lisan dan gerak dipakai untuk mempromosikan produk, ya, untuk mempromosikan produk atau jasa. Untuk apa? Dipakai pada media apa? Media radio, televisi, dan internet. Ketiga hal ini termasuk media elektronik. Sementara media tertulis, sudah media tertulis, kemudian dengan menggunakan kata-kata, oke, kejelasan kata-kata. Bu, berarti kalau misalnya secara lisan tidak menggunakan kejelasan kata-kata. Iya. Ya, tetapi lebih fokus kepada tertulis, ya, menggunakan kejelasan kata-kata. Ya, kejelasan kata-kata. Kemudian menggunakan gambar. Sudah? Nah, ini dikelompokkan kepada apa? Kejelasan kata-kata, gambar, dan tertulis masuk kepada media Media cetak, Bu. iya, masuk kepada media cetak. Oke, kita lanjut. Silakan.
Bentuk-bentuk iklan memiliki karakteristik dalam pola penyajiannya. Iya, bentuk-bentuk iklan memiliki karakteristik. Kalau misalnya dalam sebuah cerita, karakter itu adalah sifat dan tingkah laku. Oke? Sementara karakteristik ini adalah kalau misalnya dalam iklan, dalam poster, dalam slogan, karakteristik ini adalah maksudnya ciri-ciri. Ya, sama seperti kita sebagai manusia. Oh, si Gabriel ciri-cirinya bagaimana? Rambutnya panjang, warna rambutnya hitam, ya matanya sipit. Nah, itu dia maksudnya karakter. Ya, kalau misalnya dalam bentuk iklan, poster, dan slogan. Ya, karakteristik, ciri-cirinya. Ya, jadi setiap iklan, poster, dan slogan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk, ini pola ini adalah bentuk ya, Nak. Pola adalah bentuk penyajiannya. Jadi ketika disajikan, ya kalau sama halnya kalau misalnya kita menyajikan makanan. Kalau misalnya kita menyajikan makanan dalam bentuk kuah, kita pasti menggunakan apa namanya? Mangkok. Ya, kalau misalnya yang disajikan ada kuah, berarti kita harus menggunakan mangkok. Kalau misalnya kita mau menyajikan gorengan, nggak mungkin menggunakan mangkok. Tetapi pada umumnya, pada dasarnya kita pasti menggunakan piring. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Pola adalah bentuk penyajian, berarti disajikan secara apa? Ya, bentuk penyajiannya bagaimana? Cara penyajiannya bagaimana? Ciri-ciri penyajiannya bagaimana? Itu maksudnya. Oke? Jadi istilahnya iklan, poster, dan slogan berbeda-beda. Ya, cara menyajikannya berbeda-beda. Oke? Ya, kita lanjutkan. Ya, silakan dibaca. Silakan dibaca, bergantian. Hanya baca aja pun nggak bisa. Karakter utama iklan tersebut adalah penggunaan bahasa tertulis, mengutamakan kejelasan kata-katanya. Iklan di media cetak menggandakan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, dan gambar. Oke. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Ya, kalau dia dengan pada media elektronik berbeda. Nanti ada penjelasannya juga. Di sini kita membahas media cetak dulu. Nah, dalam penyampaian atau penyajian media elektronik, media cetak dengan menyampaikan iklannya dengan menggunakan bahasa tertulis. Oke, bahasanya tertulis. Kemudian mengutamakan yang namanya kejelasan kata-kata. Berarti ketika dia iklan, ketika dia poster dan slogan, kejelasan kata-katanya harus tampak. Oke? Dan di media cetak mengandalkan yang namanya desain grafis. Desain grafis ini seperti gambar-gambar yang terstruktur, tertata rapi, sehingga ya, kenapa harus rapi? Karena kan kita mau mempromosikan yang namanya produk dan jasa. Ya, produk atau jasa. Supaya orang tertarik, supaya masyarakat tertarik oleh iklan yang akan kita sampaikan, oleh slogan yang akan kita sampaikan, oleh poster yang akan kita promosikan. Ya, kita harus menggunakan kejelasan kata, kemudian desain grafis. Dan tentu saja, biasanya kita lebih tertarik dengan warna-warna yang luar biasa, maksudnya warna-warna yang cantik, yang bagus. Ya, sama halnya seperti ini, contoh. Ya, saya tidak suka menggambar. Tapi bisa menggambar tidak? Bisa. Ya. Oke, bisa menggambar tidak? Oke. Nah, sama-sama bukan menggambar ya, mewarnai. Ya, sama-sama ada gambar pemandangan. Nah, saya diadukan oleh Fiona. Ya, kami tanding nih. Kemudian Fiona pinter atau bisa menggambar atau bisa mewarnai. Nah, kalau yang saya warnai hanya menggunakan warna-warna yang cerah. Sementara Fiona menggunakan gradasi. Gradasi itu adalah perpaduan antara dua warna.
yang dijadikan satu, yang ditarik dia warnanya. Nah, itu gradasi. Jadi maksudnya di sini apa hubungannya dengan iklan, poster, dan slogan, Bu? Ini dia, seperti warna. Jadi permainan warna ini dibutuhkan untuk ya mempromosikan iklan, poster, dan slogan. Tentu saja dalam media cetak. Ya, tentu saja dalam media cetak. Dan bentuk hurufnya tidak harus monoton. Maksudnya jangan itu aja. Harus yang keren. Harus yang bergaya-gaya. Supaya apa? Cantik ya. Sama halnya kalau misalnya kita ingin membeli sesuatu, kita terkadang tidak tertarik dengan barang tersebut. Tetapi karena unik dari warnanya, dari bentuknya, kita jadi tertarik. Nah, itu tujuannya kenapa harus ditampilkan dalam segi warna, dalam segi huruf, dan tata letaknya. Tata letak maksudnya susunan letaknya harus bagus, harus indah. Ya. Kemudian harus menggunakan yang namanya apa? Gambar. Oke, itu dia. Kita lanjut. Silakan dibaca. Media cetak dalam berbentuk baris dan kolom. Baca ulang. Media cetak dapat disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Iya. Di pertemuan kita pertama mengenai pembahasan kita tentang iklan, slogan, dan poster, kita sudah membahas mengenai baris dan kolom. Ini berbicara mengenai iklan baris dan iklan kolom. Ya. Nah, saya mau bertanya, iklan baris dan iklan kolom ya berada atau sering diterbitkan di surat kabar. Pada bagian mana? Siapa yang tahu? Pada bagian mana iklan baris dan iklan kolom disediakan? Bagian terakhir, Bu. Iya, bagian terakhir atau paling halaman belakang surat kabar. Bagus, Joy. Oke, kita lanjut. Oke, silakan baca. Iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang berbasis perangkat elektronik. 1. Iklan radio mengandalkan efek suara berupa tuturan musik maupun bunyi-bunyi. Oke, ya. Iklan elektronik adalah iklan yang berbasis elektronik. Ya, namanya juga iklan elektronik pasti berbasis perangkatnya harus ada elektroniknya dong, ya kan? Nah, iklan dengan menggunakan radio, efek suara. Karena ini hanya dikatakan audio. Kenapa audio? Hanya menggunakan pendengaran. Makanya dikatakan efek suara. Berupa tuturan, bukan Ibu tuturan Liana Sinaga loh ya. Tetapi tuturan ini adalah penggunaan bahasanya. Ya, bahasanya bagaimana? Oke, kemudian musik. Musik itu berarti begini, dari iklan dari awal sampai akhir menggunakan musik. Apa perbedaannya dengan bunyi-bunyi? Contoh nih, beda dong, ya. Bunyi-bunyi maksudnya begini, ketika kita mengiklankan sebuah susu kaleng, ya, mengiklankan sebuah susu kaleng berarti kalau misalnya dia dibuka susunya, nah bunyinya seperti apa? Krek 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 atau ting 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 ting. Nah, itu bunyi. Kalau musik dari awal sampai akhir. Jadi setiap pergerakan pasti ada bunyi-bunyiannya. Itu maksudnya. Ya, makanya saya katakan musik dengan bunyi berbeda. Dalam hal iklan radio. Oke? Kita lanjut. Silakan dibaca. Iklan televisi mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Iya, iklan televisi mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Oke? Nah, televisi merupakan audio visual. Kalau ini audio hanya didengar. Ya, hanya mendengarkan atau mengandalkan efek suara. Sementara
televisi merupakan audio visual, didengar dan dilihat. Oke, didengar dan dilihat. Kemudian menggunakan apa? Unsur suara. Kemudian gambar. Kemudian gerak. Apanya yang bergerak? Artisnya. Nah, kita bahas. Ya, yang dipromosikan produk atau jasa. Ya, produk atau jasa. Berarti untuk mempromosikan produk atau jasa ini, selain menggunakan suara, selain menggunakan gambar, selain menggunakan gerak, berarti kita membutuhkan orang yang akan mempromosikan produk atau jasa tersebut. Siapa? Artis. Siapa artisnya? Ya terserah yang mempunyai produknya, siapa yang mau dipilih. Oke? Oke guys, ini 1 menit, tinggal 1 menit. Jadi kalau misalnya nanti keluar, silakan masuk lagi ya. Oke? Oke? Oke, Oke, Bu. Bu. Nah, yang ketiga, silakan dibaca. Yang ketiga, silakan dibaca. Iklan film muncul sebelum film dimulai. Iya, iklan film muncul sebelum film dimulai. Ya, kita bahas. Nah, iklan film bukan berarti iklan yang berisi mengenai filmnya. Kameranya. Kita lanjutkan kembali. Oke. Ya, kita ulangi ya. Iklan film muncul sebelum film diputar. Oke. Iklan film maksudnya di sini adalah bukan iklan, ya iklan mengenai film. Tetapi bisa saja. Tetapi yang dibahas di sini adalah sebelum mulai iklan film tersebut dimunculkan yang namanya iklan. Oke. Dan kalau misalnya kalian pernah ke bioskop, ya, kalau misalnya kalian pernah ke bioskop, biasanya sebelum film itu dimulai, mereka kan mempromosikan film yang lain. Ya kan? Mereka mempromosikan film yang lain. Nah, itu yang namanya iklan. Oke? Itu yang namanya iklan. Jadi mempromosikan film yang lain supaya si penonton bioskop itu bisa, oh, mereka memunculkan trailernya atau judul film yang selanjutnya. Atau dikatakan coming soon. Ya, coming soon. Jadi istilahnya, nah setelah film ini, kalian bisa nonton film ini. Ya, itu merupakan iklan. Oke, jadi banyak cara yang digunakan atau dilakukan oleh ya biasanya namanya advertiser, ya orang yang mengiklankan. Ya, itu dia. Jadi istilahnya mereka menggunakan berbagai cara untuk mempromosikan produk atau jasa mereka. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam struktur teks iklan. Perhatikan dan simak baik-baik. Ya, tetap baca bergiliran 1 orang. Ya, silakan. 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 Coba ulangi, Cu. Judul bagian ini umumnya diletakkan pada bagian atas dan dilihat pertama kali oleh orang. Iya. Judul artinya adalah kepala karangan, bukan kepala manusia ya. Oke. Judul artinya adalah kepala karangan.
Oke, kepala karangan. Nah, biasanya kalau kita melihat judul, biasanya kita secara umum, berarti secara garis besar kita sudah tahu kira-kira yang mau dipromosikan itu apa. Ya, judul biasanya selalu di bagian atas dong, ya. Dan pertama kali dilihat oleh orang. Itu dia. Oke, lanjut. Lanjut. Nama produk atau jasa, bagian yang isinya mengenai produk atau jasa yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Iya. Di sini kita harus menjelaskan ya, nama produk atau jasa yang akan ditawarkan itu apa. Jadi dia harus jelas. Ya, dia harus jelas pada bagian apa? Bagian isi. Ya, kepada siapa? Kepada masyarakat. Siapa masyarakat? Ya kita. Kan kita membutuhkan produk atau jasa dalam hidup kita. Jadi istilahnya ketika mereka mempromosikan sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti kita beli. Dan apakah produk dan jasa yang ditawarkan mereka, apakah menarik atau tidak? Oke, lanjut. Lanjut. Deskripsi, bagian yang berisi penjelasan tentang produk atau jasa yang hendak ditawarkan kepada khalayak. Iya. Deskripsi, yaitu gambaran tentang produk atau jasa. Ya, gambaran tentang produk atau jasa. Ya. Oke, gambaran tentang produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada siapa? Kepada khalayak, itu sama dengan masyarakat. Oke? Nah, itu dia. Jadi istilahnya deskripsi ini bagian isi, bagian penjelasan tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu produk apa yang kita tawarkan, kemudian fungsinya apa, kegunaannya apa, kemudian ya berasal dari apa-apa saja produknya. Ya, jangan asal ketika kita mau mempromosikan produk atau jasa, kita tidak tahu latar belakang dari produk itu apa, dibuat dari apa, dan bagaimana produksinya, kita tidak tahu. Jadi kita harus bisa memahami terlebih dahulu produk tersebut, fungsinya apa, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa meyakinkan yang namanya siapa? Konsumen. Konsumen itu siapa? Ya kita, ya masyarakat. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke penjelasan mengenai kaidah kebahasaan teks iklan. Berikut ciri-ciri kebahasaan teks iklan, slogan, poster, dan iklan. Ya, silakan dibaca. Menggunakan slogan. Kalimat-kalimat slogan harus kreatif dan juga tidak ketinggalan zaman agar masyarakat semakin mudah mengingatnya. Iya. Nah, slogan ini kan kalau dipromosikan dalam bentuk kata-kata, ya, atau dalam bentuk kalimat. Kenapa dikatakan di sini harus kreatif? Supaya slogan kan memberikan masukan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengikuti. Ya, jangan hanya kata-kata yang sudah ada kita copy atau kita sebagai plagiat, jangan. Tetapi kita harus memunculkan, harus membuka, harus membuat kata-kata yang inovatif, yang kreatif, yang baru. Ya, atau bahasa kerennya fresh di oven. Ya, itu dia. Jadi istilahnya penggunaan bahasanya, penggunaan kalimatnya harus kreatif. Jadi tidak melulu penggunaan bahasa yang itu-itu saja. Oke, sama halnya kan kebersihan, itu kan kata kalimat slogan yang sudah lama, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya. Bisa saja kita buat apa?
Ketika Anda bersih, Anda kelihatan cantik dan ganteng. Bisa saja slogan. Ya, supaya apa? Kan supaya tertarik dan tidak ketinggalan zaman. Jadi kita harus, kalau misalnya kita mau mengiklankan atau membuat poster atau slogan, kita harus melihat pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya maksud adalah target yang mau kita tuju siapa untuk menjual yang namanya produk dan jasa. Itu dia. Oke, kita lanjut. Silakan. Silakan. Kalimat persuasif adalah kalimat yang memiliki unsur membujuk dan meyakinkan pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Contoh, Iya. murah, cepat, dan handal. Oke, ya. Kalimat persuasif dipakai untuk mempromosikan poster, iklan, slogan. Ya. Nah, unsurnya membujuk, meyakinkan, membuat rayuan dalam hal apa? Dalam hal kata-kata, baik itu kata-kata lisan atau tulisan. Ya. Nah, ini contohnya, murah, cepat, handal. Nah, dengan menggunakan ketiga kata ini saja, wah, berarti produknya ini atau jasanya ini keren. Berarti kita bolehlah. Nah, dengan menggunakan, karena kalau menggunakan kata-kata saja, memang itu merupakan bujukan rayuan atau misalnya merupakan hipnotis yang membuat si konsumen ya atau si pendengar bisa tertarik. Apa sih yang murah? Apa yang cepat? Apa pula yang handal itu? Produk apa itu? Jasa apa itu yang ditawarkan? Nah, itu dia. Oke. Nah, baik juga itu misalnya produk atau jasa dalam bentuk slogan, poster, dan iklan. Kita lanjut. Silakan. 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 Menggunakan subjek orang pertama. Teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak, seperti aku, saya, dan kami, untuk mengganti pihak atau instansi pemasang iklan. Iya, menggunakan subjek orang pertama. Orang pertama itu aku, saya, kami. Aku dan saya adalah kata orang pertama tunggal, berarti satu. Kami, mereka, aku dan dia merupakan orang pertama ya, jamak. Jamak itu lebih dari satu. Ya, jamak itu lebih dari satu. Itu dia. Untuk mewakili kata aku, saya, kami, mereka, aku dan dia merupakan perwakilan dari menggantikan pihak atau instansi pemasang iklan. Siapa yang mau mengatakan aku, saya, kami itu? Artisnya dong. Jika kalau misalnya ditawarkan dalam bentuk atau dengan menggunakan media elektronik. Kalau media elektronik kan yang disediakan itu adalah produk atau jasa. Ya, kemudian apanya? Ya, kejelasan atau kalimat yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah artisnya dong. Si artis inilah yang berfungsi untuk mempromosikan apa? Barang dan jasa. Pengganti siapa? Menggantikan pihak atau instansi pemasang iklan. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kata orang pertama tunggal. Aku dan saya tunggal. Sementara orang pertama jamak, yang lebih dari satu adalah mereka, aku dan dia, atau kami. Oke, kita lanjut. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih. Ongol-ongol ubi kayu, thank you. Burung pelikan, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Ya. Jadi, iya, sampai di situ ada pertanyaan. Any question, guys? Sudah paham? Sudah paham?
Betul, nanti nggak Maka tahu. Sudah paham? Sudah, Bu. Any question? No. No, oke. Jika tidak ada, saya yang mau bertanya, ya. Gantianlah. Saya mau lihat dulu yang pahamnya sampai di mana ini. Oke, siap-siap. Jangan langsung menghilang kalian dari peredaran. Hilang nanti ku tembak dor-dor kalian dari layar laptop ini. Oke. Nah, pertanyaan. Tadi kita sudah membahas mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan, poster, dan slogan. Oke, pertanyaan saya simple, tapi singkat, jelas, dan padat. Ya, pertanyaan saya adalah secara umum, apa kira-kira perbedaan antara media elektronik dan media cetak dalam mempromosikan iklan, poster, dan slogan? Yo, gunakan bahasa kalian sendiri. Nggak usah kalau misalnya kalian mengikuti bahasa saya, karena kalian kan bukan saya, dan saya bukan kalian. Gitu. Gunakan bahasa kalian sendiri. Yuk, silakan. Apa kira-kira perbedaan secara umum dalam mempromosikan produk dan jasa dengan menggunakan, ya, istilahnya dalam iklan, poster, dan slogan dengan menggunakan media cetak dan media elektronik. Ya, ingat, ketika kalau ditanya siapapun, termasuk gurumu, jangan pernah berpikir sulit, ketika berpikir mudah bisa dilakukan. It's just simple. Ya, ayo silakan, saya tunggu. Kalau media cetak dia menggunakan gambar yang bergerak, Bu. Tapi kalau media elektronik biasanya menggunakan media gambar yang bergerak, Bu. Oke, bagus. Mantap, Joy. Nah, itu dari Joy. Dari yang lain gimana? Ayo. Yuk. Ayo, gimana? Berikan pendapatmu. Yuk, berikan pendapatmu. Media. Iya, Jacqueline, silakan. Media elektronik dapat disampaikan secara lisan, sedangkan iklan media cetak disampaikan dengan tulisan. Oke, good. Lain. Ya, lain. Kan pendapat masing-masing beda loh. Mana mungkin aku sama Bu kayak Noel atau sama kayak Joy, sama saya Jacqueline. Ah, bohong itu. Pemikiran kita pasti beda-beda walaupun tujuannya sama. Yuk, silakan. Apa kira-kira? Ayo, 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 jangan malu-malu. Ayo, 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 jangan buat malu. Ya. Saya tahu ini jam-jam rawan. Saya tahu ini jam-jam perut udah mulai keroncongan. Tapi tolong, waktu pun tinggal sedikit lagi. Jadi tolong jawab dengan cepat. Ayo. Ayo. Gak usah lah pura-pura mikir kalian. Ah, acting aja kalian. Tapi kalau disuruh acting, kalian nggak mau acting. Ayo. Ayo apa? Silakan. Ya. Silakan.
Ayo, jangan malu-malu. Ayo, jangan buat malu. Yuk. Apa kira-kira? Ya, jangan kebanyakan mikir, nanti mati nyamuknya di dunia ini semua nanti. Kalau banyak mikir kalian. Yuk. Kalau iklan media cetak, dia memakai koran dan berbentuk tulisan. Kalau iklan elektronik, dia memakai radio atau enggak televisi. Iya, betul. Mantap. Satu lagi. Satu orang lagi yang cewek. Biar pas, 2 pasang. Jangan berpikir aneh-aneh, 2 pasang. Ibu ini kok 2 pasang? Maksudnya kan karena 2 cowok, 2 cewek. Ayo, cepat. Jadi pada nutup kamera ini nggak tahu saya, entah baru bangun tidur apa-apa nggak mengerti saya ya. Yang dikira kita ini radio rusak kali ya, kan cuma dengar suaranya atau istilahnya membantu mereka untuk bisa tidur terlelap karena cuacanya sekarang agak-agak mendukung untuk tidur. Ya, satu orang lagi yang cewek, yang ciwi-ciwi. Cabo. Cekai cabo, ame. Yuk. Come on guys. Satu lagi, satu perempuan satu lagi. Iklan media cetak menggunakan kata-kata secara lisan dan gambar yang unik. Iklan elektronik menggunakan suara. Oke, bagus, mantap. Iya, berarti sudah paham ya. Supaya jangan ada